Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah taala untuk bersama-sama ya kita murojaah memperdalam ilmu agama Allah taala. Insyaallah taala ya kita akan kembali melanjutkan kajian kita terhadap salah satu karangan ya guru kita yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Tapi sebelum kita mulai marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa batughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah taala tidak akan menerima sebuah amalan kecuali apabila amalan tersebut didasari dengan ikhlas dan juga mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Silahkan dibuka bukunya, kitabnya yang bagi yang mempunyai kitab Sirat. Dan saya juga share di layar ya. Nah, mana ini? Ya, jadi kemarin kita sudah membahas, sudah masuk dalam pembahasan bahwasanya Allah Ta'ala Maha Suci dari tempat dan juga dalil dari akal bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari tempat. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya berada di satu tempat ya atau di semua tempat ya, berada di satu tempat atau di semua tempat itu merupakan sifat khusus bagi benda ya, sifat khusus bagi benda. Artinya yang berada di satu tempat ataupun yang berada di semua tempat itu hanya benda saja. Dan kita tahu ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukanlah benda. Ya, Allah taala bukanlah benda. Maka dikarenakan Allah taala bukan benda, maka ia itu tidak butuh kepada tempat. Ya, tidak memerlukan kepada tempat. Ya, makanya di sini Allah taala ya ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan ini merupakan keyakinan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Sekarang kita akan masuk ya kepada pembahasan atau dalil dari Al-Quran
bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ya, saya ulangi lagi, menghafal dalil-dalil ini sangat penting sekali, walaupun hanya paling tidaklah dalilnya saja, ini kan singkat-singkat semuanya. Baik, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa yakfi fi tanzihillahi 'anil makani wal hayyiz, dan cukup sebagai bukti, ya, dalil dalam mensucikan Allah Ta'ala dari tempat, dan juga ruang kosong, wal jihati, dan juga arah. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Nah, jadi kalau ditanya apa dalil dari Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala itu ada tanpa tempat, ya ini dalilnya, yaitu firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', yang maknanya Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Ya, Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi ataupun dari semua segi. Sekarang pengambilan dalilnya, kita kan mau mengambil dalil dari ayat ini, dari ayat laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah Ta'ala itu ada tanpa tempat. Ya, nah, sekarang bagaimana cara pengambilan dalil kita? Nah, ini dia. Li'annahu law kana lahu makanun, dikarenakan seandainya Allah Ta'ala itu mempunyai tempat, ya, seandainya Allah Ta'ala mempunyai tempat, maksudnya berada di sebuah tempat, gitu ya. Lah kana lahu amsal, niscaya Allah Ta'ala akan banyak yang serupa dengannya. Jadi begini, seandainya Allah Ta'ala itu bertempat, ya niscaya banyak sekali sesuatu yang serupa dengan Allah Ta'ala. Ya, manusia, jin, pepohonan, binatang, berarti semua ini serupa dengan Allah Ta'ala. Ya, sama-sama punya tempat, kan begitu. Makanya seandainya Allah Ta'ala itu mempunyai tempat atau berada di sebuah tempat, niscaya sangat banyak sekali sesuatu yang serupa dengannya. Dan ini, ya, bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Bertentangan dengan ayat ini. Ya, Allah Ta'ala, ya, tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Enggak gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, seandainya Allah Ta'ala mempunyai tempat, ini kan, maka niscaya Allah Ta'ala itu mempunyai ab'ad. Ini kan, wa ab'adun. Ab'ad itu artinya apa? Dimensi. Ya, seandainya Allah Ta'ala mempunyai tempat, ya niscaya Allah Ta'ala itu mempunyai dimensi. Atau niscaya Allah Ta'ala mempunyai dimensi. Allah. Ya, tulun itu panjang, wa ardun dan lebar, wa umkun dan kedalaman. Jadi gini, saya ulangi lagi. Seandainya Allah Ta'ala mempunyai tempat atau berada di sebuah tempat, niscaya Allah Ta'ala itu mempunyai ukuran, mempunyai dimensi, ya, tinggi, lebar, kedalaman, mesti itu sudah. Wa man kana kadzalika kana muhdatsan,
Dan sesuatu yang keadaannya seperti ini, artinya mempunyai ukuran, namanya karena muhdatsan, berarti dia itu baru, artinya makhluk. Muhtajan liman haddahu bihadza tul. Ya, dia butuh kepada orang yang menciptakannya dengan panjang ini. Wa bihadzal ardi, dan dengan lebar ini. Wa bihadzal umqi, dan dengan kedalaman ini. Hadzal dalilu minal Qur'an. Ya, hadzal dalilu minal Qur'an. Jadi begini. Sesuatu yang bertempat itu pasti mempunyai ukuran. Pasti itu sudah. Ini enggak bisa ditolak sama akal. Artinya enggak mungkin, ya akal itu enggak akan terima. Ya, akal itu tidak akan terima kalau dibilang ada sesuatu yang bertempat tapi dia tidak mempunyai ukuran. Itu enggak masuk akal itu. Akal akan menolaknya secara mentah-mentah itu. Dan sesuatu yang berada di sebuah tempat itu ada 3 kemungkinan. Sesuatu yang berada di tempat itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu sama persis. Ya, kemungkinan pertama adalah sama persis dengan ukurannya. Sama persis dengan tempatnya. Ya. Tidak lebih besar dan juga tidak lebih kecil. Kemungkinan kedua, sesuatu itu lebih besar daripada tempatnya. Dan kemungkinan yang ketiga, sesuatu itu lebih kecil. Ya, jadi adakahnya lebih kecil atau lebih besar atau sama persis. Yang kayak gini ini hukum akal sudah. Artinya kalau dibilang sesuatu yang ada sesuatu yang bertempat tapi tidak mempunyai ukuran, tidak bisa diterima oleh akal. Seandainya Allah Ta'ala bertempat, pasti Allah mempunyai ukuran. Dan seandainya Allah Ta'ala mempunyai ukuran, pasti Allah membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran itu. Karena gini ya, mustahil sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Ya, mustahil sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Kita lahirnya dulu itu dari perut ibu dalam keadaan bayi kecil, ya. Setelah itu tumbuh. Ada yang tinggi, ada yang modern badannya tegap, ada yang pincang, setelah besar ada yang kurus, krempeng, ada yang macam-macam, ya kan bentuk toh. Ini semuanya bentuk kayak gini. Semua bentuk kayak gini. Ini bukan kita yang menciptakannya, ya. Bukan kita yang menciptakan diri kita sendiri. Tetapi yang menciptakannya itu, ya, adalah Allah Ta'ala. Makanya sesuatu yang punya ukuran pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran itu. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain berarti dia lemah. Dan sesuatu yang lemah bukanlah Tuhan. Ya, makanya Imam Ali beliau mengatakan apa? Man za'ama, ya Sayyidina Ali mengatakan man za'ama, barang siapa yang mengira ya atau meyakini anna ilahana mahdud, bahwasanya Tuhan kita itu mempunyai ukuran,
faqad jahilal khaliqal ma'bud, maka sungguh dia tidak mengenal Tuhan yang wajib ia sembah, yaitu Allah Ta'ala. Ya, bisa difahami ya. Ya. Nah, ini ya dalil dari Al-Qur'an. Nah, ini dalil dari Al-Qur'an bahwasanya Allah Ta'ala itu ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bisa difahami ya. Nah, sekarang dalil dari hadis. Amma minal hadisi fama rawahu al-Bukhari wa Ibnul Jarudi wal Baihaqi bil isnadis sahih. Sedangkan dalil dari hadis bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Ibnul Jarud, Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kanallahu, Allah Ta'ala ada, ay fil azal, artinya kanallahu, yang artinya Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan belum ada sesuatu pun selainnya." Jadi seperti itu ya. Jadi hadis ini ya maknanya coba kita renungkan. Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Jadi yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah Ta'ala saja. Ya tak? Bahkan ditegaskan dalam hadis ini, dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Jadi yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah Ta'ala saja. Dan sebelum Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu belum ada. Ya, segala sesuatu itu belum ada. Artinya selain Allah Ta'ala itu tidak ada yang ada tanpa permulaan. Ya, semuanya itu mempunyai permulaan. Saya ulangi lagi, yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah, sedangkan segala sesuatu itu mempunyai permulaan. Segala sesuatu selain Allah itu mempunyai permulaan. Berarti dari hadis ini apa yang kita bisa ambil? Allah Ta'ala ada dan belum ada arsy. Ya dah? Allah Ta'ala ada dan belum ada langit. Allah Ta'ala ada dan belum ada tempat. Dan juga belum ada arah. Karena semuanya ini adalah selain Allah. Semuanya ini adalah makhluk. Artinya diciptakan, artinya mempunyai permulaan. Paham ya? Berarti ya apa namanya, Allah, kemudian Allah Ta'ala menciptakannya. Allah Ta'ala yang menciptakan arsy, langit, tempat, dan arah. Allah yang menciptakannya. Nah, Allah Ta'ala tidak butuh kepada semua itu. Tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah, tidak butuh kepada langit, tidak butuh kepada arsy.
Makanya Allah Ta'ala itu ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini. Jadi dalil yang simpel kayak gini itu dihafal. Pertama, laisa kamitslihi syai'. Ini hanya contoh ya, ini banyak lagi dalil-dalil. Kita tidak kekurangan dalil. Kemudian dari hadis tadi, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Ini harus dihafal ini. Ya, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah Ta'ala ada tanpa permulaan dan belum ada sesuatu pun selainnya. Faham sini? Allah. Sekarang kita baca makna dari sini, penjelasannya, penjabarannya. Ini diperhatikan ya. Wa maknahu, dan maknanya, makna hadis kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu, annallaha lam yazal mawjudan fil azal. Bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Laisa ma'ahu ghairuhu. Tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ada tanpa permulaan dan tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah Ta'ala. Artinya yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah, sedangkan selainnya itu mempunyai permulaan. Ya, makanya disebutkan apa? Lamaun. Ya, baik itu air. Wala hawaun. Baik itu udara. Wala ardun. Baik itu bumi. Wala samaun, baik itu langit. Wala kursiyun, baik itu kursi. Wala arsyun, baik itu arsy. Wala insun, baik itu manusia. Wala jinnun, dan baik itu jin. Wala malaikatun, baik malaikat. Wala zamanun, baik waktu. Wala makanun, baik tempat. Wala jihatun, dan juga baik arah. Nah, artinya makna dari firman Allah Ta'ala, makna dari hadis ini ya, bahwasanya Allah Ta'ala itu ada sebelum itu semua. Nah, sebelum langit, sebelum bumi, sebelum kursi, sebelum arsy, sebelum manusia, sebelum jin, sebelum malaikat, sebelum waktu, sebelum tempat, sebelum arah. Fahuwa ta'ala mawjudun qablal makani bila makan. Ya, maka Allah Ta'ala itu ada sebelum adanya tempat tanpa bertempat. Paham nggak ini? Jadi sebelum Allah Ta'ala menciptakan tempat, ya, sebelum Allah Ta'ala menciptakan tempat, Allah Ta'ala itu ada tanpa bertempat. Di tempatnya kan belum ada. Nggak masuk akal loh. Jadi sebelum Allah Ta'ala menciptakan tempat, Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Wa huwallazi khalaqal makan, dan Allah Ta'ala yang menciptakan tempat. Falaisa bihajatin ilaih, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepadanya. Ya, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepadanya. Wa hadza ma yustafadu minal haditsil madhkur. Dan ini yang diambil dari hadis tersebut.
Ya, ini yang diambil dari hadis tersebut, pemahaman hadis tersebut. Jadi, ya itulah tadi. Ini kan sudah saya jelaskan. Jadi Allah Ta'ala ada sebelum adanya tempat, tanpa bertempat. Ya. Demikian juga setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Ya, dikarenakan Allah Ta'ala tidak butuh kepada apapun dari makhluknya. Ya, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Ini ya, dihafal paling tidak ininya. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu, dengan artinya, kemudian cara pengambilan dalilnya. Nah, ini penting untuk dihafal. Sekarang juga ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Wa qala al-Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi berkata, fi kitabihi al-asma'u was-sifat, dalam kitab beliau yang berjudul al-asma' was-sifat. Apa perkataan beliau? Istadalla ba'du ashabina, sebagian sahabat-sahabat kami mengambil dalil. Sahabat-sahabat kami ini siapa maksudnya? Ya, Syafi'iyah, yaitu dalam mazhab Syafi'i dalam fiqihnya, Asy'ariyah, mazhab Asy'ari dalam tauhidnya. Jadi kata beliau apa? Sebagian dari sahabat-sahabat kami mengambil dalil. Ini ya, kalau para ulama ahli sunnah semuanya ya meyakini Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Cuma di sini apa? Pengambilan dalilnya. Sebagian dari sahabat kami mengambil dalil, maksudnya fi nafyil makani anhu, dalam menafikan tempat bagi Allah Ta'ala. Artinya dalam keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dalam masalah hal ini sebagian teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kata Imam Al-Baihaqi, mengambil dalil biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Muntah. Nah gitu. Anta zahiru, ya Allah, engkau adalah az-zahir. Nah, ya Allah, engkau adalah az-zahir. Apa az-zahir di sini maknanya? Maknanya segala sesuatu menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala. Ya, segala sesuatu menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala. Nanti ini kita jelaskan insya Allah, tapi kita ambil cara pengambilan dalilnya dulu. Falaisa, engkau adalah al-zahir, segala sesuatu menunjukkan akan adanya engkau ya Allah. Falaisa fauqaka syai'un, maka tidak ada sesuatu pun di atasmu. Ya, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu, dan engkau al-batin ya Allah. Al-batin di sini sebagai ulama mengatakan maknanya adalah Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan. Itu maknanya. Maknanya adalah Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran kita. Falaisa dunaka syai'un, maka tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Artinya dalam hadis ini, kalau kita simpelkan, maksudnya kita simpelkan,
Ya, maknanya kita sebutkan ya. Bahwasanya tidak ada sesuatu di atas Allah dan juga tidak ada sesuatu di bawah Allah. Ini kan sabda Rasul, ya toh, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Al-Baihaqi. Nah, sekarang pengambilan dalilnya di mana? Nah, ini perkataan Al-Baihaqi ini, wa idza lam yakun fawqahu syai'un, dan apabila tidak ada sesuatu di atas Allah, wala dunahu syai'un, dan tidak ada sesuatu pun di bawah Allah, lam yakun fi makan, maka Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Jadi kalau dikatakan kalau Allah itu tidak ada sesuatu di atasnya, tidak ada sesuatu di bawahnya, berarti ada tanpa tempat dong. Nah gitu. Karena seandainya Allah tinggal di langit, berarti kan di atas Allah ada surga dan juga ada arus, dan di bawahnya ada bumi. Ya, seandainya Allah Ta'ala tinggal di atas arus dan di bawahnya masih ada langit, artinya sesuatu, makanya di sini dikarenakan Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu di atasnya, tidak ada sesuatu di bawahnya, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah, maka beliau ini ada tanpa tempat dan tanpa arah. Paham ya? Ini pendalilannya, pengambilan dalilnya. Kemudian yang perlu difahami juga, makna al-zahir di sini sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya, bahwasanya Allah Ta'ala itu segala sesuatu menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi segala sesuatu menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala. Ya, kita ini, adanya kita ini juga merupakan bukti akan adanya Allah Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam Al-Quran ya, tidakkah kalian berpikir tentang diri kalian sendiri. Ya, artinya apa di sini? Ya, artinya jika kita itu berpikir tentang diri kita sendiri, ya, seandainya kita berpikir tentang diri kita sendiri, niscaya kita akan sampai kepada kesimpulan bahwasanya ya, kita ini merupakan bukti adanya Allah Ta'ala. Dan juga merupakan bukti akan keagungan kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, bayangkan, ya, sering dikasih contoh sama Syekh itu kan, guru-guru kita. Contohnya apa? Gigi kita. Nah, tentang gigi kita saja coba difikirkan. Ya, tentang gigi kita difikirkan. Gigi kita ini yang bagian depan, ya, gigi kita bagian depan ini bentuknya seperti apa? Pisau, ya toh? Jadi tajam. Ini faedahnya untuk apa? Untuk memotong makanan. Ya, kalau kita makan apel seumpamanya, atau kita makan daging seumpamanya, maka kita itu memotong makanan tersebut menggunakan gigi mana? Gigi depan. Dan bentuknya gigi kita ini sangat membantu kita dalam melakukan hal tersebut. Ya, sangat membantu kita dalam melakukan hal tersebut. Kemudian kita juga punya gigi geraham. Ya, gigi geraham ini bentuknya kan besar, bukan tajam. Tapi bentuknya ini dia itu membantu kita untuk menghancurkan makanan yang sudah masuk ke mulut. Menghancurkan makanan yang sudah sampai ke mulut. Itu fungsi dari gigi geraham kita. Coba kalau kita
bayangkan ya, seandainya gigi kita ini terbalik. Artinya gigi geraham kita yang berada di depan yang digunakan untuk motong makanan, daging semuanya atau apel, dan gigi yang tajam ini berada di belakang, tempatnya gigi geraham yang kemudian fungsinya untuk menghancurkan makanan. Gimana itu sulitnya kita? Mau motong apel pun dengan gigi itu akan kesulitan jelas. Kemudian mau menghancurkan apel itu yang sudah terpotong dengan gigi yang tajam, ini juga sangat sulit sekali. Makanya bentuk gigi kita saja ini ataupun susunan gigi kita saja ini sudah menunjukkan ya betapa besarnya, betapa agungnya kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, bisa dipahami ya. Nah, coba lagi contoh ini, contoh simpel aja ya. Kayak kalau kita makan, itu biasanya apa coba? Keluar ludah kan dari mulut kita kan? Keluar ludah tapi ludahnya sedikit. Nah, cuma apa di sini fungsinya? Ludah ini fungsinya itu untuk fungsi lidah kita ini adalah ludah kita ini untuk memudahkan kita untuk menelan makanan. Nah, itu memudahkan kita untuk menelan makanan. Ya. Coba bayangkan dan itu keluarnya pun sedikit ya. Jadi ada ukurannya. Ya, yang keluar itu dari apa namanya? Yang keluar dari ludahnya itu ada ukurannya sedikit. Dan ya hanya sekedar untuk membantu kita melancarkan bisa membuat kita untuk menelan makanan kita. Coba bayangkan ya sekarang, seandainya mulut kita ini tidak keluar ludah sama sekali. Nah, gimana itu? Dari pas makan lah yang seandainya lah ya makan yang nasi. Nah, seandainya kita makan nasi terus ternyata tidak keluar ludah sama sekali. Wah, gimana kita kebingungan itu nanti mau menelan makanan kita. Apalagi kemudian namanya makan kayak apa namanya yang barang yang keras-keras semacamnya lah. Jadi kan jelas kesulitan itu. Dan coba seandainya juga apa? Kalau kita makan ternyata ludah yang keluar dari mulut kita ini banyak sekali sampai 1 gelas sama. Setiap masukkan makanan keluar ludahnya 1 gelas sama mamanya. Ya. Lah ini kalau semuanya keluar ludahnya itu sampai 1 gelas, ya kita enggak akan ya gimana nanti kita makannya, nelannya. Ya toh? Subhanallah, ternyata apa Allah Ta'ala ya menciptakan pada diri kita, kalau kita masukkan makanan dalam mulut kita, keluar ludah dari mulut kita secara otomatis begitu ya, maksudnya ya keluar ludah dari mulut kita dan ukurannya pun sedang sedikit dan tidak terlalu banyak. Nah, ini membuktikan betapa besarnya kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, ini menunjukkan apa namanya pertama akan adanya Allah Ta'ala yang mengatur diri kita ini, demikian juga ya adanya agungnya kekuasaan Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya. Jadi ini makna al-zahir ini hanya sebatas tentang kita ya, tentang diri kita, pribadi kita, dan hanya masih sebagian saja. Ya, ada sebagian saja dan yang kita sebutkan tadi. Coba bayangkan kalau ya ini juga apa ya tentang subhanallah apa namanya itu bulu hidung. Ya kan hidung berbulu itu, masa ada bulunya. Ya. Coba seandainya ini tidak ada bulu hidung sama sekali, bersih, tidak ada bulunya sama sekali.
Wah, nanti gimana itu kotoran-kotoran, debu-debu jalan akan langsung masuk kepada diri kita melalui hidung. Nah, contoh lagi seumpamanya jari-jari kita. Jari-jari kita ini panjangnya tidak sama, ya kan, beda-beda antara jempol, telunjuk, telunjuk tengah. Nah, ini kan apalagi semuanya berbeda. Ini apa faedahnya? Faedahnya ataupun faedah berbedanya jari-jari ini membantu mempermudah kita ya dalam membantu mempermudah kita dalam menggunakan tangan kita. Nah, kalau seumpamanya semua panjang tangannya sama, wah kesulitan nanti nulisnya itu gimana nanti nulisnya. Ya, makanya di sini, makanya diperintahkan kita dalam Al-Qur'an wa fi anfusikum afala tubsirun, dan tidakkah kalian berpikir tentang diri kalian. Jadi dengan cara kita berpikir tentang diri kita, tentang makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lainnya, kita akan sampai bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar kekuasaannya. Ya, seperti itu. Makanya kita diperintahkan untuk berpikir tentang makhluk. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Jadi berpikirlah kalian tentang makhluk-makhluk Allah dan jangan kalian berpikir tentang hakikat Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Jadi seperti itu. Jadi saya ulangi secara singkat, dalil dari Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat adalah firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Kemudian dalil dari cara dalilnya gimana? Seandainya Allah Ta'ala bertempat, maka banyak yang serupa dengan Allah Ta'ala. Gitu. Kemudian dalil dari hadis yang pertama adalah kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah Ta'ala ada dan belum ada segala sesuatu pun selainnya. Belum ada tempat dan arah. Ya, sebelum Allah menciptakan tempat dan arah, Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, demikian juga setelah Allah menciptakan tempat dan arah, Allah tidak butuh kepada tempat dan arah. Makanya tetap ada tanpa tempat dan tanpa arah. Hadis yang kedua, yaitu yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau bahwasanya Rasulullah bersabda, Allahumma antaz zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Yaitu, ya Allah, engkaulah al-zahir, maka tidak ada sesuatu pun di atasmu, dan engkau adalah al-batin, maka tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Imam Al-Baihaqi mengatakan dari hadis ini, ya sebagian sahabat kami mengambil dalil bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Nah, karena jika tidak ada sesuatu di atas Allah, tidak ada sesuatu di bawah Allah, berarti Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kalau ada yang kurang difahami dari apa yang kita sampaikan, ya, monggo ditanyakan. Nah. Baik. Jika memang tidak ada, insyaallah Ta'ala kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Kita tutup pertemuan kita dengan tahlil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.